Menjernihkan hati. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati ini berkarat, dan sesungguhnya penjernihannya adalah membaca Al-Quran, ingat mati, dan menghadiri majelis untuk berzikir. Hati berkarat jika kamu mendapati pemiliknya sebagaimana yang dilukiskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika tidak maka beralih pada kegelapan, yaitu menggelapkan orang tersebut dari cahaya kebenaran, mempergelap bagi pecinta dunia serta penghimpunnya yang tidak disertai sifat wara. Karena siapa hatinya ditempati rasa cinta dunia, lenyaplah sifat waroknya. Yang tinggal hanyalah antara gabungan halal dan haram. Ini berakibat membawa kelenyapan rasa malu dari Tuhan dan enggan bermuraqabah dengannya. Wahai manusia, terimalah apa yang disampaikan nabimu, lenyapkan karat di hatimu dengan obatnya sebagaimana telah disinyalir kepadamu. Seandainya seorang di antaramu sakit dan dokter menunjukkan obat-obatnya, tentu tidak akan tercapai ketentraman hidup sampai engkau melaksanakan perintah itu. Jagalah Tuhanmu dalam kesepianmu. Penatkan matamu sampai seakan kamu melihat Dia. Jika kamu tidak mampu berbuat itu untuk melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Siapa ingat Allah dalam hatinya, maka ia disebut orang yang ingat, dan siapa yang tidak mengingat Dia dengan hatinya, bukanlah ia disebut orang yang ingat. Lisan itu perantara hati dan anggota tubuh lain, secara permanen terbuka untuk mendengar petuah-petuah. Maka jika petuah-petuah lenyap dari hati, butalah ia. Hakikat taubat adalah menjunjung perintah Allah dalam segala situasi. Atas dasar ini berkata seorang ulama, kebaikan itu semuanya terletak pada dua kalimat. Pertama, menjunjung ketentuan-ketentuan Allah. Kedua, syafaqah, kasihan kepada sesama makhluk. Maka setiap orang yang tidak menjunjung ketentuan-ketentuan Allah dan belas kasih kepada sesama makhluk Allah, berarti ia jauh dari Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, berkasih sayanglah sehingga aku mengasihimu, karena sesungguhnya aku maha penyayang. Siapa berkasih sayang, niscaya terlimpahi rahmat, dan aku memasukkannya ke surgaku. Alangkah beruntung orang-orang yang berkasih sayang. Sia-sialah usiamu hanya terhabiskan dalam makanan, dalam minuman, dalam menghias diri dan berkumpul. Siapa ingin beruntung, hendaklah ia memperlunak nafsu dari perkara haram, syubhat, syahwat, serta ketentuan Allah yang diwajibkan, meliputi larangan dan menerima keputusannya. Manusia itu harus bersabar bersama Allah dan tidak sabar beserta dunia. Sabarlah agar kamu bersamanya, carilah agar kamu dekat dengannya. Keluarlah dari markas nafsu, hawa dan tabiat, dan berkawanlah bersama syarak. Tujulah Tuhan, terimalah afat, musibah, duka cita, lapar, dahaga, telanjang dan rendah. Semua itu janganlah kau hindari dan jangan surut memujanya atau berubah dari tujuan semula. Wahai manusia, beramallah untuk persiapan jumpa dengan Allah. Malulah sebelum berjumpa. Pertama, orang harus beriman kepada Allah lalu makhluknya, kecuali dalam hal apa yang memperjalin dirimu dengan agama dan merongrong hukum syarak, karena hal itu tidak boleh terjadi bermalu-malu, apalagi malu dalam agama Allah, menegakkan hukumnya dan menuntut ketentuan-ketentuannya. Siapa mengikuti Rasulullah SAW secara bersih, maka dikenakan busana besi dan ketopong sambil menyandang pedang yang dialasi dengan tata krama dan akhlaknya, dikosongkan dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, diperkuat rasa gembira kendati ia datang manusia. Syukur kepada Allah kalau ia jadikan pengganti dalam umatnya sebagai tanda penyeru mereka menuju pintu Allah.
keberadaannya sebagai da'i atau dalil sebagai penyambung orang-orang yang telah dicabut Allah, dalam arti sebagai khalifah untuk mereka. Ia adalah salah seorang dari setiap juta manusia untuk melayani keterputusan nafsu seseorang. Mereka mendekat kepada ciptaan dan menekan mereka agar bersabar atas setiap cobaan mereka. Mereka selalu tersenyum di hadapan orang-orang munafik, orang fasik, dan tertipu daya kepada mereka, meliputi segala siasat yang ada hingga menarik mereka, meliputi apa saja yang mereka berada di dalamnya, lalu membawa mereka ke pintu Allah. Atas dasar ini, ada ulama berkata, tiada orang tersenyum di hadapan orang fasik kecuali orang-orang arif. Mereka tersenyum di hadapannya dan memperlihatkan perkara apa yang diketahuinya, sedang mereka mengetahui akan kehancuran kediaman agamanya, kepekatan permukaan hati, banyak dengki dan kekeruhan. Orang fasik dan orang munafik sama-sama berasumsi mereka menjadi rahasia yang tidak diketahui olehnya. Tidak, bahkan bagi mereka tidak punya kemuliaan sama sekali. Apapun yang dirahasiakan mereka, orang fasik dan munafik, pastilah dapat diketahui melalui kerling, pandangan, ucapan, dan gerak-geriknya, baik yang lahir atau yang batin, tanpa diragukan lagi. Wahai orang sesat, Allah Maha Besar di atasmu. Wahai orang berhati mati, wahai pemusyrik, sebab wahai penghamba patung dengan seluruh daya kekuatannya, lumbung kekayaan dan penguasa negaranya, sungguh mereka tertutup dari Allah. Setiap orang yang berpendapat dor dan naf datang dari selain Allah bukanlah termasuk penghamba Dia. Sebaliknya, menjadi penghamba yang diyakini itu, maka pada hari ini ia ditempatkan dalam neraka yang teramat buruk, dan besok ia ditempatkan dalam neraka jahanam. Tiada orang mampu lepas dari neraka Allah kecuali orang-orang bertakwa, orang-orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, dan orang yang bertaubat. Bertaubatlah sepenuh hatimu, kemudian boleh melalui mulutmu. Taubat itu memutar penguasa nafsu, bahawa, dan pengendali diri, setan, serta sahabat yang buruk. Kala kamu bertaubat, terputarlah pendengaranmu, penglihatan, lisan, hati, dan seluruh organ tubuh. Jika demikian, maka jernihlah makanan, minuman, dan kekeruan yang haram, syubhat, dan berwarok dalam setiap mata pencaharian, perdagangan, syirkah, dan menetapkan setiap himmahmu tertuju kepada Allah semata. Semua ini berpengaruh menggeser setiap tradisi jiwa, lalu meninggalkan tempatnya untuk beribadah, menggeser maksiat dan tempatnya untuk bertaat, lalu membenarkan dalam bentuk sebenarnya beserta kejernihan syara dan penyaksiannya, karena setiap hakikat yang tidak disaksikan syara berarti zindik. Kala dirimu telah bertauhid dengan penguat ini tentu fana, segera datang kepadamu dari lingkaran akhlak tercela menurut pandangan semua makhluk. Maka ketika itu sifat lahirmu terpelihara dan batinmu berpagut dengan Tuhan secara rutin. Jika hal ini sempurna atasmu, kendati dunia datang di pangkuanmu dan seluruh makhluk mengikutimu, baik mereka yang ada di depan atau di belakang, tidaklah menimbulkan keruntuhanmu, bahkan tidak mampu lagi merubah posisimu dari pintu Tuhan, karena dirimu telah konstan di sampingnya, menghadap Dia dan sibuk melayani kehendaknya, seraya menatap keagungan kesempurnaannya. Kala dirimu menatap keagungannya, tercurahlah semua itu. Jika kamu tatap kesempurnaannya, menyatulah dirimu. Kamu merasa takut ketika melihat keagungannya, dan kamu mengharap saat melihat kesempurnaannya. Alangkah beruntung orang yang merasakan nikmatnya makanan ini. Wahai Allah, suapilah kami dari makanan yang memperdekat Engkau, dan minumilah kami dari minuman kejinakanmu, dan berikanlah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.